Bismillah, bismillah,
Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil basit, bismillahil khafid, bismillahirrahmanirrahim mu'id. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil muzil, bismillahis sami', bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ayana kul sifat Allah, ayana rif wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayy sama basyar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan dalam hidup kita, rahmat Allah selalu hadir di kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan rezeki bertambah terus, nikmat memahami kebesaran, keagungan dan keindahan Allah terus bertambah pada hidup kita
sampai kepada kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Sambungan minggu kemarin tentang alam ruh, alam barjah. Minggu kemarin dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh As-Samarkandi mengisahkan tentang ini alam ruh, berarti alam ketiga ya. Alam jasad, alam setelah alam khayal atau ayam misal, kemudian yang ketiga adalah alam ruh ya. Alam, dari segi alam. Kemarin orang yang ajal tiba meninggal itu, ruhnya itu ada ruh harum, ada ruh bau busuk. Orang ruhnya harum, ada bau busuk. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya seperti mewadi. Mewadi itu memaja. Memaja itu apa bahasa Indonesianya? Oh iya, itu sebenjar baik. Mewadi itu apa, Guru? Bahasa Indonesianya apa? Menggarami, apa? Pengawetan atau enggak ada yang lulusnya bahasa Indonesianya nih. Mewadi lah. Mewadi itu menggarami. Ruh kita itu kita bentuk. Jadi kita ini sebenarnya hidup kita ini, ibadah kita, sholat kita, zikir kita, salawat kita, itu membentuk ruh. Sehingga ruh nanti bilanya keluar, ruh kita itu bau harum. Pahamlah? Adapun orang-orang yang tidak mengabaikan ibadah, diabaikannya, taat kepada Allah diabaikannya, hidupnya hanya tadi yang hewaniah tadi, maka orang itu sama dengan tidak melakukan mewadi, tubuhnya mewadi. Nah, memeram. Bingung Habib Kadir mencarikan bahasa nah. Hah? Nah, yang penting paham lah, yang penting paham Yusidin. Nah, yang penting paham. Bila orang tidak melakukan itu tadi, ruhnya bau busuk. Nauzubillah min. Dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, wa jawabuha annal arwah qismani. Sesungguhnya bisa dijawab sudah. Ruh manusia itu hanya dua saja ketika dia keluar dari tubuh manusia. Ini tentang diri pulang bipenah. Sedikitlah. Diri kita ini apa? Diri kita. Kok nih tentang ruh? Diri kita itu ruh, Pak. Ruh itu, ini kitab ini pulang nah menjelaskan lah. Nah, kitab Risalah Qusairi. Kayaknya gini dulu masalah ruh tuh lah. Ini dulu nah. Al-arwah dulu nah. Ruh, kisah ruh dulu lah. Ruh yang keluar dari tubuh kita. Ujar Ibnu Qayyim, al-arwah mu'ajabatun wa arwahun mun'amatun. Arwah itu ada dua. Ada arwah yang diajab Allah di alam kubur. Bila di alam kuburnya diajab, berarti di akhirat juga pasti diajab. Bila pian tuh ditangkap oleh polisi, ditahan oleh polisi di mana, Bib? Di tahanan. Belum lagi hakim memutus nih. Misalnya Paloi mencuri, Paloi ditangkap oleh polisi, lalu masuk ke mana, ketahanan polisi, itu sebulan 2 bulan di padahal hakim belum memutus lagi, nanti diserahkan ke jaksa melakukan requisitor, menuntut jadi terdakwa, nanti potong tahanan. Misalnya dihukum 1 tahun, dipotong masa tahanan 3 bulan, berarti berapa, Bib? 9 bulan. Oh, Pak Habib nih. Nah, 9 bulan. Nah, sama tuh diajab kubur. Bila orang sudah diajab di kubur, berarti itu apa tuh? Tanda nanti di akhirat. Gampang ya Tuhan, potong masa tahanan. Gampang masa tahanan di alam barzah. Nah, ini rahasia lah, masuk rahasia. Jadi ruh itu ada yang diajab, ada yang dapat siksa. Ciri khas yang diajab itu bau busuk. Ciri khas yang diajab itu ciri khas yang apa? Yang mendapat kenikmatan. Ruh yang mendapat kenikmatan, ruh itu kan dua, yang diajab dan yang mendapat kenikmatan, itu bau harum. Subhanallah.
Fal mu'ajabah, orang-orang atau ruh-ruh yang diajab itu pisyugulin bimahiya pihi minal azabi anitazawuri watalaki. Di antara ajab mereka ialah disibukkan mereka dengan berbagai macam ajab dan tidak bisa saling kunjung mengunjungi, watalaki, dan bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Di dalam Al-Quran, ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ya kah? Itulah orang-orang pendosa itu, mereka hanya meratap kepada Tuhannya karena mereka tidak bisa terhubung lagi dengan ruh-ruh yang lain, tidak bisa saling kunjung mengunjungi, tidak bisa saling bertemu. Ini pindah tegang mana nih, pindah tegang mana dengar nih. Ini ke alam roh semuaan nih masuk dah. Nggak bisa bertemu. Dan mereka mendapat beberapa siksaan-siksaan di sana. Wal arwahul mun'amatil mursalah wal arwahul mun'amatul mursalah gairul mahbusah tatalaqa wa tatzawaru wa tazakaru makana minha fid dunya. Adapun ruh-ruh yang mendapatkan kenikmatan setelah kematiannya ialah ruh-ruh yang mereka tidak ditahan dari tempatnya. Mereka berhak untuk mendapatkan saling kunjung mengunjungi, saling ingat mengingatkan kepada ruh yang lain. Maka namin hapi dunia, sebagaimana mereka bertemu dengan di dunia. Nah, jadi almarhum Habib Faisal sampai proses waktunya kunjung ke sana kemari Sidin, mendatangi datu-datu Sidin. Ya lah, mendatangi Habib Hud sesama anunya. Kayak itu kunjung. Nanti ada kisahnya itu. Dan ini kisah nyata. Ini kisahnya. Bahkan sampai nanti orang-orang tertentu bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Masya Allah. Nah itu pada masa Rasulullah juga terjadi nanti. Wa may yakunu min ahli dunya fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha allazi huwa ala misli amaliha. Adapun ruh-ruh yang Allah letakkan kepadanya kemuliaan yang tertinggi siapa? Baginda Rasulullah SAW, yaitu ruhun nabiyina Muhammadin SAW pirrofiqil a'la, yakni pada pertemanan yang tertinggi, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, surga beliau, surga yang tertinggi. Kalau Allah Ta'ala ini yanglah tersebut di dalam Al-Quran, wa mayyuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasidikin wasuhada wasolihin, dan seterusnya. Hajihil ma'iyah sabitah fid dunia, ini adalah pokok yang nyata dalam dunia. Wa fid daril barjah, yaitu adanya darul barjah, darul jaja, wal mar'u ma'aman ahabba fi hajhi dar, maka seseorang akan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi ruh-ruh yang baik akan bertemu dengan ruh-ruh yang baik pula. Nah itu, kalau waktu di dunia ruh ini tidak baik, tapinya cinta man Rasulullah kayak Pak. Nah ini anu toh, itu bakal karasan namanya. Karena di dalam Al-Quran tuh bunyinya gini, wa may yuti'illah, tadi itu ayat tadi itulah Quran surah An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alaihim, mereka itu akan bersama dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasidikin, orang-orang yang mencintai kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang sahih soleh, wahasuna ulaika rofika, itulah tempat terbaik pertemanan mereka nanti. Ini alam barjah kisahnya. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ma'rifatullah akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang sidik dan suhada. Makanya kemarin bilanya sampai ke dalam alam barjah, sudah bertemu si ini Habib Faisal meninggal ke alam barjah. Mana sih Palui jar Habib Ano? Nggak ada kesini, maka Palui sudah meninggal dunia semalam jar Habib Faisal misalnya lah.
Mana Palui lah? Udah ada di sini Jar, jamaah di Alam Barjah. Oh berarti di sebelahnya Jar. Sebelah itu apa? Dikurung orang. Paham lah? Nah, Masya Allah. Terusakan ke Bib. Penting lah. Terusakan juga supaya tahu Bib lah. Supaya tahu tuh. Dari Ibnu Hajar, Ibnu Jarir, An Mansur, An Abi Doha, An Masruq qala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi lana an tufarikuka fid dunya. Ada seorang sahabat Nabi tiba-tiba datang kepada Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma yanbaghi lana an tufarikuka fid dunya." Tidaklah seyogianya bagi kami untuk berpisah di dunia ini. Artinya, ya Rasulullah, kita ini hidup ya, kami ini senang benar dah bertemu dengan engkau di dunia. Tapi kami ingin juga ya Rasulullah, setelah kematian ini, kami tetap bersama engkau. Kayak apa caranya? Nah, kayak apa caranya supaya bertemu dengan Rasulullah terus? Mun kayak kita ini nasib lagi lah, lawan Rasulullah waktu di dunia tidak tahu. Pas di alam barja bertemu Rasulullah, karena tidak pinandu, kayak apa Bib? Banyak selawat aja Bib lah. Nah, dikit lagi nah. Kenapa aja Rasulullah? Paijamata mutta rufiat faukana falam naroka. Bila kami sudah meninggal dunia, kami tidak bisa lagi melihat engkau ya Rasulullah. Anjalallahu ta'ala, lalu turunlah Quran, Al-Quran tadi, surah An-Nisa ayat 69, bahwa orang-orang yang benar-benar beriman, yang bertakwa, yang mengenal Allah akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kisahnya. Sedikit lagi. Qala Asy-Sya'bi, ja'a rajulun minal ansar. Telah datang seorang laki-laki dari Ansar. Wa huwa yabki ilan Nabi. Dia menangis kepada Nabi. Ma yabkika ya Fulan? Ujar Nabi, kenapa engkau menangis, wahai Fulan? Qala, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wallah, demi Allah, allazi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illahu, nama Allah itu hulah. Nama Allah itu adalah huwa, disingkat dengan hu, itu arti asal ha. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. La anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Demi Allah aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Terus apalagi kata Rasulullah? Wallah, demi Allah. Bahkan la anta ahabbu ilayya min nafsi. Aku lebih cinta bahkan daripada diriku sendiri-sendiri terhadap engkau. Aku lebih cinta kepada engkau ketimbang cinta kepada diriku. Wa ana askuruka ana wa ahli. Suatu saat aku ketika bersama dengan keluargaku, dengan anak istri, terpikirlah aku, paya aku juni kaja hatta aroka. Aku terpikir ingat kepada engkau ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim ya. Begitu terpikir kayak kita hari-hari lah. Lalu langsung datangnya Rasulullah. Pajakartu mautukau mauti. Aku terpikir kalau nanti aku meninggal dunia, engkau juga meninggal dunia, apakah aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Gitu. Fa'arabta anni inna ajma'aka illa fid dunya. Kami bertemu dengan engkau di dunia. Wa innaka tarfa'u bainan nabi. Kalau engkau meninggal pasti engkau bersama para nabi-nabi yang lain. Sedihnya aku meninggal, aku tidak bertemu dengan engkau ya Rasul. Aku ingin tetap keadaan ini seperti semula. Iyalah, ketika di dunia bersama Rasulullah sudah, sekarang di akhirat atau di alam barzah juga bersama Rasul. Tapi aku terpikir, bukankah engkau adalah orang yang mulia? Pasti engkau hanya bersama para nabi-nabi yang lain. Lalu turunlah ayat tadi, wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, kesimpulannya, perbaguslah ruh kita sejak saat ini. Ya kelak dipajak, di apalagi itu di wadi, di apalagi di param, diperbagus dengan memperbanyak ibadah, zikrullah, terutama yang pokok, ma'rifatullah. Itu akan memperbagus ruh kita, supaya setelah ini nanti kita menghadap Allah, kita benar-benar ruh kita bau harum adanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قلبي غير